warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapankah tadi pagi? Sudah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, bisakah memimpin teman-temannya? Mas Iqbal, disiapkan berdoa dulu, Mas. Berdoa dimulai. Selamat pagi. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak berangkat semua? Alhamdulillah kalau berangkat semua berarti kita semua diberi kesehatan. Kalau kita diberi kesehatan, kita gimana? Bersyukur kepada Allah. Paling mudah untuk bersyukur itu membaca hamdalah. Berikutnya tadi sudah berdoa. Sekarang kita membaca surat pendek. Kita baca surat Al-Lahab bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hadis surat apa? Surat Al-Lahab. Sekarang berikutnya baca surat apa? An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tadi surat apa? Alhamdulillah. Nah, diusahakan kalau setiap pagi kita membaca Al-Quran. Bukan setiap pagi, setiap saat. Surat apa? Bebas. Yang sering kita baca surat apa?
Al-Fatihah. Minimal berapa kali? Ya, minimal 17 dalam sholat sehari semalam berapa rakaat? Rakaat 17. Nah, 4 zuhur, ya kan? Terus 4 lagi di asar, 3 di maghrib, 4 di isya, 2 di subuh. Berapa tadi? 17. Kita sehari semalam minimal membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Itu minimal, paling sedikit. Ditambah nafas wiridan, ya kan? Wiridan kita baca. Terus wayang belajar, wayang ngaji, besok berdoa. Fatihah ada? Seringnya Fatihah kan? Nah, minimal itu. Minimal itu 17 kali. Nah, itu sekolah libur ngaji. Tambah ngaji, tambah konek kon bacaan bunyi tanggane. Al-Fatihahnya ada? Kok cek nang omah melu ibu-ibu yasinan, melu bapak-bapak yasinan, ada Al-Fatihahnya ada? Pasti ya. Itu minimal. Terus berikutnya, kemarin untuk minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang zakat. Zakat ada berapa? Ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, dipelajari lagi untuk yang pelajaran kemarin tentang zakat. Untuk kali ini kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi kita belum mempelajarinya secara terpisah. Nanti yang kelompok 1 kita mempelajari lewat video, mengajar di laptop. Nanti belajarnya nonton film di laptop. Untuk yang kelompok kedua nanti belajarnya lewat ceramah. Ceramah ya seperti ini. Sus yang berbicara, kamu yang mendengarkan. Itu model ceramah. Ya. Terus berikutnya kita langsung saja. Sebelumnya kita pengenalan dulu surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. LKS-nya dibuka, Mas. LKS, yang LKS. Sudah LKS-nya dibuka kemarin halaman 20. Sudah ketemu? LKS halaman 20. Nah, di halaman 20 di sini kita akan mempelajari surat Al-Hujurat, yaitu asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Hujurat. Kita akan pelajari asbabul nuzul surat Al-Hujurat. Untuk yang pertama kali ini kita mempelajari lewat video dulu atau lewat ceramah dulu. Mana dulu? Video dulu ya. Ini laptopnya saya taruh di kelompok video. Ya, yang kelompok metode ceramah diam, ikut menyimak. Oke. Yang video nanti dilihat. Ya. Setelah itu diamati, dicerna, sama ceramah juga sama. Dilihat, didengarkan, diamati, dicerna. Setelah
itu dirangkum. Tahu dirangkum? Isinya mau apa? Nah, tentang isinya tadi ditulis dalam buku. Nah, nanti kita maju satu kelompok untuk membacakan hasil dari pembelajaran tadi. Ya. Nah, kita ke kelompok video dulu. Apa nih? Ini geser nggak? Dilihat, diamati, nanti di sana bukunya disimpan dulu. Ya, bukunya disimpan. Mbak sini Mbak, di sini Mbak, Mas geser Mas Rogi geser Mas. Nah. Siap? Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muda. Salah satu istimewa Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai pengasuh pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal sangat muda berbudi hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnus Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abdullah. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicampur, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin dia disiksa, Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara sebanyak tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hati dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa
sabar. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan berbuat kitab itu memandangkan asal, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan-nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dan termasuk surat di juz 26. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas masa atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Atau dibuka lagi? Sudah paham? Nah, nanti didiskusikan setelah Pak Sus memberi materi ceramah dulu ke kelompok. Ya, nanti didiskusikan bersama-sama. Tadi isinya tentang apa? Ya. Nah, terus untuk kelompok yang kedua, kita akan memasuki materi ceramah. Materi ceramah itu seperti apa? Materi ceramah itu lebih jelasnya anak-anak menyimak, Pak Sus berbicara. Itu materi ceramah. Ya, paham? Nah, nanti kita materi ceramah sekarang, tidak nanti. Nah, bukunya dibuka halaman 20. Kita cari materi yang ringkas saja, nggak usah yang panjang. Surat Al-Hujurat itu terdiri dari berapa? 19 ayat. Surat Al-Hujurat terdiri dari 19 ayat. Al-Hujurat sendiri itu artinya kamar. Nah, berarti Al-Hujurat itu banyak kamar. Hujurat artinya kamar. Al-Hujurat banyak kamar. Nah, banyak kamar untuk siapa? Ya untuk kita. Golongan Allah untuk kita. Oh, mau kilo apa? Mau kilo kurang lebih seperti itu. Karena
Kenapa dinamakan surat Al-Hujurat? Nah, terus diriwayatkan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul. Nah, kita akan membahas asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu ketika sahabat Bilal itu seorang budak dari kulit hitam, warnanya kulit ireng, kayak ireng nih. Nah, dia seorang budak, bukan seorang budak, tapi mantan budak. Dulunya itu dia budak salah satu orang di Arab. Nah, karena jadi budak itu dia mendengar, belum lihat Rasulullah, tapi mendengar ada agama baru, yaitu agama Islam. Dipikir, dicerna, oh agama Islam nanti. Nah, dia kepincut, pengen mlebu Islam. Mungkin ada seorang yang membimbing Bilal itu untuk masuk Islam. Alhamdulillahnya ada yang masuk Islam dan Bilal masuk Islam. Tapi statusnya masih budak. Nah, status Bilal itu masih budak. Setelah itu Bilal disiksa karena ketahuan. Tadi kan masuk Islam, ya, tanpa sepengetahuan tuannya. Nah, setelah ketahuan tuannya, Bilal itu disiksa, dicambuk karena budak. Nah, dicambuk, terus dijemur ke matahari. Kok kepanasan? Kok gak terima dijemur kok? Bahkan tubuhnya itu dikasih batu. Kira-kira dia nang sosok ini, nang padang pasir. Kowe cek awakmu kon cek dikei watu. Nangis gak nangis, loro gak loro. Tapi Bilal masih bertahan. Karena apa? Karena keimanannya. Imannya Bilal saking kuatnya, gak disiksa kaya ngono. Termokon ngucapno dadi murtad. Mending dibunuh. Setelah itu Abu Bakar, salah satu teman Rasulullah, itu ada yang dengar, "Ono lho, dekmu ono wong Islam, budak Islam, ini disiksa sing duwe." Nah, disiksa sih. Terus Rasulullah dan sahabatnya menemui untuk membeli Bilal seharga berapapun dibeli. Nah, dikasih nggak yang pemilik? Dikasih dengan harga yang tinggi. Dijual udah, gara-gara gak gelem murtad, tetap dia mlebu Islam. Nah, mandang wis mlebu Islam, ya bukan sedikit uang mau lo, kan? Terus wongnya dibebasno. Wes saiki kowe ora jadi budakku, kowe dadi wong merdeka. Merdeka mesti kowe awake dhewe iki. Merdeka merdeka ya. Ping lapo-lapo sing ngatur. Gak ono lah, paling yo wayahe beli kudu beli, agak dibeli. Benar? Nah, budak ndak. Budak setiap saat pasti dicari. Gak ono ketok celuk. Itu budak. Nah, tapi Bilal sudah bebas, sudah bukan seorang budak. Nah, bahkan menjadi salah satu sahabat Nabi terdekat. Nah, bahkan Nabi itu menunjuk Bilal menjadi seorang muadzin. Nah, dulu kan saat waktu sholat itu kan belum ada azan. Nah, para sahabat itu berkumpul untuk membahas iki piye iki? Nah, apa sholat? Kok mau bermenang yang sholat? Mary karo wong Kristen, Mary karo wong Yahudi.
azan itu kalau sholat ada bunyi lonceng. Tang tang tang, itu mesti ada yang ibadah. Nah, orang Nasrani ada api yang dinyalakan, kombon api. Ada lagi yang saat untuk ibadah itu pakai trompet. Sahabat Nabi seperti itu. Ada yang seperti itu ke Nabi. Waktu itu kan dimusyawarahkan. Nah, ada usul pada Nabi. Gue trompet ya Nabi. Gue gedok. Gue gedean. Nah, terus ada yang bilang pakai api, pakai mercon. Nah, tapi ditolak semua. Nah, keempat sahabat siapa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya itu dapat mimpi untuk melakukan azan, yaitu dengan cara untuk menjelang sholat, yaitu dengan cara azan. Lafadznya piye? Nah, kamu yo wis dijelaskan. Sing mimpi mau to? Nah, kon kabeh sholat iki ana ngene iki lho, Allahu Akbar, sebelumnya Allah. Kabeh harus ditulis. Nah, terus pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengajarkan? Nah, dari sahabat itu, kan semua sahabat kan itu orang-orang, kebanyakan itu dari orang yang dermawan, orang-orang yang mampu. Biasanya orang mampu itu untuk bersuara pelan, beda dengan orang yang kurang mampu, pasti keras suara. Seperti Bilal kan bekas budak, itu suaranya keras, tapi merdu. Nah, karena itulah Bilal ditunjuk Rasulullah untuk azan. Nah, ketika Bilal naik ke tempat tinggi, nah akhirnya menara. Nah, di sana kan di atas bangunan itu saat naik, saat mengundangkan azan, belum azan ya, itu Bilal diejek, dihina dengan orang lain di bawah. Bekas budak, azan, bekas budak, orang azan gak pantas tuh, cari yang lain. Banyak yang seperti itu, menghina, menghujat. Nah, setelah banyak yang menghujat, nah, turunlah surat Al-Hujurat ayat 13. Karena kita semua itu sama, di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Yaitu iman dan takwa. Itu yang membedakan kita, orang baik dan orang yang buruk di hadapan Allah. Karena Bilal tadi orang yang baik, ya kan, beriman, termasuk orang yang mulia. Beda dengan yang menghujat, meskipun Islam tapi menghujat, tetap jadi orang yang buruk. Nah, itu asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu terdiri dari 19 ayat dan diturunkan saat Bilal azan. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Hujurat itu artinya. Nah, sudah semua paham? Nah, sekarang tugasnya kita diskusi. Nah, tadi materi yang Pak Guru sampaikan, yang satu lewat video, yang satu lewat ceramah, dirembuk, didiskusikan satu kelompok, hasilnya seperti apa? Nah, diskusi dulu surat Al-Hujurat tadi bahas apa, tentang apa, gimana? Nah, ya sekarang didiskusikan. Kasih waktu 20 menit, 10 menit, gak usah lama-lama. Ya diskusi.
diskusi, ada yang menyampaikan pendapat, ada yang menulis. Ya. Untuk kelompok satu ketuanya Mas Iqbal, tadi lupa ya kan? Untuk kelompok 2 ketuanya Mbak Jingga. Yang ketua yang menyaring pendapat. Oh sudah ini ketuanya ono. Nah, oh sudah ketemu kamu nih. Ya, itu tugasnya ketua. Nah, tapi teman-temannya tetap menyampaikan. Benar Bora ditulis. Nah, nanti disampaikan ya benar atau salah nanti. Yang penting ditulis dulu, didiskusikan dulu. Sudah selesai? Nomor 1 sudah selesai? Nomor 2 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, satu kelompok 1 maju semua, disampaikan hasil diskusinya. Ya, di sini Mas, sini aja. Sini. Ya, masih semua. Sana Mas. Ini dari kelompok 1 siapa yang akan membaca hasil diskusinya? Mas Iqbal. Asbabul Nuzul ayat 13. Ketika Bilal hendak menolak melakukan azan, mereka meremehkan karena warna kulit dan status Bilal seorang mantan
Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Al-Hujurat berisi kesetaraan di hadapan Allah. Hanya Allah hakim yang paling adil. Ya, bisa duduk, kita beri tepuk tangan. Sebelumnya kita nih harus ngantor. Nah, berdiri dulu, berdiri mas, berdiri. Kita melakukan ice breaking. Tahu ice breaking? Nah, tahu. Nah, sekarang yang seperti kemarin saja permainannya. Pegang telinga mbak, telinga. Nah, telinga kita ganti namanya menjadi mulut. Ya, telinga ini namanya mulut. Yang lebar ini namanya mulut. Ya. Nah, yang mulut ini namanya telinga. Ya, terus ini mata ini kita ganti namanya hidung. Ini hidung, berarti ini mata, hidung, mata, telinga, mulut. Bisa? Telinga. Hidung. Hidung mas, mulut. Siap? Telinga. Mata. Hidung. Ayo hidung. Hidung, kalau hidung mata. Telinga. Hidung. Mata. Mulut. Telinga. Mulut. Mata. Hidung. Alah, bingung. Sudah fresh? Sudah fresh, duduk. Sekarang giliran kelompok 2. Kelompok 2 maju semua ya. Siapa ya Pak? Ya sudah, ya Mas, beres kami Mas. Surah Al-Hujurat artinya kamar tentang kesetaraan di hadapan Allah. Hanya Allah hakim yang paling adil. Asbabun nuzul Al-Hujurat ayat 3. Ketika hendak melakukan azan, mereka mencemooh karena warna kulit dan status Bilal seorang budak. Ya, masih kita tangan berdua. Saya duduk ini. Ya, kita belajar tentang asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 13. Tidak hanya sebut, tapi sedikit membahas tentang isi Al-Hujurat, yaitu tentang kesetaraan kita itu sama di mata Allah. Yang membedakan itu iman. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa berkemas-kemas, punya dimasukkan tas. Oh iya tambahan, untuk masih santai wae Mas. Tadi grogi kan bacanya? Santai wae kan itu. Kadar karo kanca dhewe. Biasanya moco lancar kan? Lancar. Nah, nanti karena grogi to, mocone jadi salah. Juga salah tapi wedi. Nah, untuk tip agar tidak grogi. Nah, di rumah merekam diri sendiri, awal itu direkam. Nah, nanti dilihat videonya. Guyu ora tak jere ya. Coba yang kalau nggak percaya direkam sendiri, nanti dilihat. Wah, aku sini kayak ini. Karena kita saat mendengar suara sendiri, ini gitu, awal diri guyu. Ya rasanya penak wae, rasanya merdu.
bener? Tapi nek sing ndongono kancane karo orang lain yang mendengarkan beda. Saat menyanyi nah romansa dulu kuwi ya toh? Padahal kalau orang yang mendengarkan wong kuwi lapo menggar gitu. Benar? Nah, kayak orang gila. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu latihan. Kalau enggak ya berbicara di depan cermin. Ya masih fair. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan jam istirahat, jam pulang deh. Nah, berdoa sebelum pulang, mulai. Bismillah.